Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan anggota Dina Maria Harahap dengan ujung NIM 077, Mia Pratiwi dengan ujung NIM 073, Fauzia Latifa dengan ujung NIM 070, Jeffrey Trigusnadi dengan ujung NIM 054 akan membahas materi tentang hubungan antara NPF, PI, dan IRR. Akan menjelaskan materi mengenai net present value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datangnya didiskonkan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskonkan. Selanjutnya langkah-langkah menghitung NPV. Ada 3 langkah-langkah untuk menghitung NPV. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas termasuk arus masuk dan arus keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai PVN proyek. Nah, yang ketiga, jika PVN adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika PVN negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Selanjutnya, NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Jika proyek memiliki NPV positif, maka proyek tersebut menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham perusahaan. Keunggulan NPV sama dengan menggunakan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Maka sebelum penghitungan atau penentuan NPV, hal yang paling utama adalah mengetahui atau menaksir aliran kas masuk di masa yang akan datang dan aliran kas keluar. Di dalam aliran kas ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Nah, yang pertama, taksiran kas haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Yang kedua, informasi tersebut harus didasarkan atas incremental atau kenaikan atau selisih suatu proyek. Jadi, harus diperbandingkan adanya bagaimana aliran kas seandainya dengan dan tanpa proyek. Hal ini penting sebab pada proyek pengenalan produk baru bisa terjadi bahwa produk akan termakan sebagian karena kedua produk itu bersaing dalam pemasaran. Yang ketiga, aliran kas keluar haruslah tidak memasukkan unsur bunga. Apabila proyek itu direncanakan akan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman, biaya bunga tersebut termasuk sebagai tingkat bunga yang disyaratkan atau required rate of return untuk penilaian proyek tersebut. Kalau kita ikut memasukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar, maka akan terjadi penghitungan ganda. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang internal rate of return atau IRR. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya produk atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR digunakan dalam menentukan apakah investasi dilaksanakan atau tidak. Untuk itu biasanya digunakan acuan bahwa investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari MARR. MARR adalah laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh seorang investor. Cara perhitungan IRR atau rumusnya bisa dilihat langsung yang tertera di atas. Jadi, IRR adalah diskon rate yang membuat NPV dari proyek sama dengan 0
Discount rate yang dipakai untuk mencari present value dari suatu benefit atau biaya harus senilai dengan opportunity cost of capital seperti terlihat dari sudut pandangan si penilai proyek. Konsep dasar opportunity cost pada hakikatnya merupakan pengorbanan yang diberikan sebagai alternatif terbaik untuk dapat memperoleh sesuatu hasil yang manfaat atau dapat pula menyertakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Materi selanjutnya adalah Profitability Index atau PI. Pengertian profitabilitas indeks adalah merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Rumus dari PI adalah present value net cash flow per present value initial cost atau probabilitas indeks sama dengan aliran kas per nilai investasi. Untuk pengambilan keputusan dari kriteria penilaian probabilitas indeks adalah PI harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI semakin layak investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika PI besar dari 1 maka investasi tersebut dapat dijalankan dan diterima. Jika PI kurang dari 1 investasi tersebut tidak layak dijalankan atau ditolak. Kelebihan PI adalah 1. Memberikan percentage future cash flow dengan cash initial. Selanjutnya sudah mempertimbangkan cash of capital, sudah mempertimbangkan time value of money. Selanjutnya mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangan dari PI adalah tidak memberikan informasi mengenai return atau suatu project. Selanjutnya dibutuhkan cash of capital untuk menghitung PI. Selanjutnya tidak memberikan informasi mengenai project risk. Selanjutnya susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu project memberikan value kepada perusahaan. Contoh soalnya adalah suatu perusahaan memiliki nilai arus kas masuk sebesar 16.454.000 dan nilai investasi sebanyak 15 juta. Bagaimana pengambilan keputusan investasi tersebut berdasarkan kondisi di atas? Dengan menggunakan rumus PI sama dengan PF of assets per initial cost. PI sama dengan 16.454.000 dibagi 15 juta sama dengan 1,097. Oleh karena PI adalah 1,97 lebih besar dari 1, maka usulan investasi yang diterima. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Fazil Tifa akan melanjutkan pembahasan materi terakhir tentang proyek mutuali eksklusif. Banyak keputusan investasi modal yang berhubungan dengan proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif atau saling meniadakan. Metode yang sering digunakan untuk memilih suatu proyek di antara beberapa alternatif yang tersedia adalah NPV dan IRR. Dalam proyek independen, NPV dan IRR menghasilkan keputusan sama. Jika NPV besar dari 0, maka IRR besar dari tingkat return yang dibutuhkan. NPV berbeda dengan IRR. Dalam NPV mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat return yang diminta. Sedangkan IRR mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk diinvestasikan pada tingkat IRR yang ditentukan. NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan IRR mengukur dalam nilai kuantitatif karena NPV mengukur dampak dari proyek-proyek tersebut yang terhadap perusahaan. Maka memilih proyek yang memiliki NPV terbesar konsisten dengan usaha memaksimalkan kaya pemegang saham. Adapun yang merupakan ukuran relatif profitabilitas hanya mampu mengukur secara akurat tingkat return yang diinvestasikan di internal perusahaan. Memaksimalkan IRR tidak akan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan karena tidak memperhatikan kontribusi proyek secara absolut atau dalam nilai uang. Oleh karenanya, NPV lebih baik digunakan dalam memilih proyek di antara berbagai alternatif dibandingkan dengan IRR. Terima kasih. Hanya itu pembahasan materi dari saya.